مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا. Prabu ini adalah narasumber yang terakhir, pengasuh madrasah Gus Muhammad Al-Hasani. Oh ya, Gus Muhammad Al-Hasani ya. Muhammad Al-Hasani. Silakan. Monggo Gus Muhammad Al-Hasan. Atau sedang izin salat asar ya? Oh, mungkin juga. Kalau sudah siap, Gus Syarif Maulana Muhammad Al-Hasani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya Pak Moderator suaranya? Agak gembar sedikit. Apa sebabnya ya? Mungkin HP-nya ya. Headsetnya kan. Oh ya. Suaranya double ya. Nggak usah pakai mikrofon kali. Langsung ke speaker aja. Langsung ke speaker handphonenya aja. Kurang bagus kalau pakai itu malah nggak bagus. Ya bagus. Udah dicoba. Coba dulu. Lebih bagus pakai ini atau nggak usah? Nah, ini lumayan. Lumayan ya? itu pakai handset ya. Oke, lanjut. Monggo, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pertama-tama saya haturkan salam cinta untuk semua masyarakat agama cinta yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani kita sehingga kita bisa terus bersilaturahmi dengan media Zoom ini dalam rangka mempererat ikatan kesatuan dan persatuan kita sebagai sama-sama putra bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Salam hormat kepada inisiator acara ini, yaitu Gus Soleh, yang mudah-mudahan Allah panjangkan usianya, Allah jaga kesehatannya, sehingga beliau bisa memberikan dorongan-dorongan kepada kita semua, mengajak kita semua, agar supaya tetap bisa berada di dalam persatuan, ikatan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Juga salam hormat moderator dan juga para narasumber yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun sekali-kali tidak saya mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau sekalian, dan saya berdoa mudah-mudahan beliau-beliau sekalian
inisiator, moderator, dan narasumber, serta para keynote yang lain. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan jasmani dan rohaninya, diberikan kesemangatan, diberikan keberkahan, dan rezekinya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dalam hal ini saya sudah mendengar tadi dari para narasumber yang luar biasa. Mungkin saya tidak perlu menambahi lagi kayaknya, karena sudah cukup banyak dan ilmu-ilmu yang beliau berikan kepada kita sudah sangat cukup sepertinya. Namun untuk tidak melangkahi amanah yang diberikan oleh inisiator kita, inisiator agama cinta, yaitu Gus Soleh, yang memberikan waktu kepada saya untuk ikut serta berpartisipasi, memberikan tanggapan dan komentar tentang bagaimana kita menghadapi situasi pandemik yang melanda seluruh dunia ini, bukan hanya bangsa dan negara kita, tapi di seluruh dunia ini. Akan tetapi yang saya tangkap dari semua para narasumber tadi berkenaan dengan isu-isu provokatif yang diangkat mulai awal daripada masa pilpres yang berbau politik, dan akhirnya aroma-aroma politik itu tetap berlanjut sampai sekarang. Ini yang perlu kita pahami, para saudaraku sekalian, bahwasanya masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, yang notabene adalah rakyat mayoritas di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, ternyata mengalami penyakit atau terjangkit virus. Virus apa itu? Virus yang bisa melemahkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Virus apa yang saya maksud itu? Saya awali dengan mengingatkan kita bahwasanya dalam Islam itu ada yang namanya rukun iman, dan berkenaan dengan ini kita harus melihat kepada rukun iman yang keenam, yaitu antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kita harus sama-sama beriman kepada ketentuan Allah, ketetapan Allah, takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Sehingga saya punya kesimpulan bahwasanya inti daripada tauhid ini saya rangkum dari beberapa kitab. Intinya itu ada 4 sebenarnya. Yang pertama adalah ikhtiar. Ikhtiar ini adalah bentuk usaha. Bagaimana kita itu berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, berusaha bagaimana kita menampilkan diri kita di halayak masyarakat agar supaya terlihat baik sehingga bisa ditiru oleh orang lain apa yang kita tampilkan daripada kebaikan tersebut. Ini bentuk ikhtiar. Yang kedua adalah bersabar. Sabar menunggu hasil dari apa yang kita ikhtiarkan. Sabar menunggu hasil dari apa yang kita usahakan. Kemudian yang ketiga adalah tawakal. Tawakal ini menyerahkan hasil daripada ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hasil itu telah Allah tampakkan dalam kehidupan kita, ketika hasil ikhtiar kita yang kita lewati dengan kesabaran dan sudah diwarnai dengan tawakal tadi, sudah Allah hadapkan dalam kehidupan kita, sudah Allah berikan jawabannya, maka yang keempat adalah qanaah. Harus menerima apa adanya. Apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang Allah hadapkan di hadapan kita, apa yang Allah hadirkan di hadapan kita harus kita terima dengan lapang dada. Ini adalah inti daripada tauhid. Sehingga apabila kita memahami ini, kita bisa tahu
siapa sebenarnya orang yang beriman dan siapa sebenarnya orang yang bersembunyi di dalam nama iman. Kalau kita kembali kepada hiruk pikuk politik yang aromanya sampai sekarang masih tercium, kita lihat bentuk ikhtiar kita 8 bulan kita sudah berkampanye. Itu bentuk ikhtiar kita. Kemudian setelah masuk ke masa pemilihan, pencoblosan, itu harusnya kita sudah masuk ke fase tawakal, yaitu menyerahkan hasil ikhtiar kita berkampanye selama 8 bulan dalam proses pemilihan tersebut. Kemudian, setelah proses pemilihan itu selesai, maka kita sudah harus masuk ke fase sabar. Sabar menunggu para pengumpul suara ini menyelesaikan tugasnya mengumpulkan suara di seluruh Indonesia untuk menghitung siapa suara yang terbanyak. Ini adalah fase sabar. Ketika KPU sudah mengumumkan siapa pemenangnya dari Pilpres ini, maka kita harus masuk ke fase tawakal, masuk ke fase qanaah, menerima apa adanya. Karena kita yakin apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan akan terjadi semuanya sesuai dengan ketentuan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dan buruknya harus kita imani bersama-sama. Sehingga dari sini kita bisa tahu siapakah orang yang beriman, siapakah orang yang bersembunyi dari kalimat iman tersebut. Nah, mudah-mudahan kita semuanya tergolong orang-orang yang betul-betul beriman, bukan orang yang bersembunyi di balik tabir keimanan tersebut. Amin Allahumma amin. Nah, berkenaan dengan COVID pandemik ini, memang banyak betul kata Gus Soleh tadi sebagai inisiator kita di awal, beliau menyampaikan bahwasanya adanya pandemi ini malah dijadikan sarana untuk menuai kontroversi, memprovokasi, menghadirkan isu-isu. Ini luar biasa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tidak tergolong orang-orang yang seperti itu. Karena apa, wahai saudaraku? Kata Nabi SAW di dalam sebuah hadisnya, la yuridanna mumridun ala musihun. Nabi menghimbau kepada para aktivis kesehatan, zaman dulu disebutnya tabib, kalau zaman sekarang terkenal dokter, agar supaya tidak mengumpulkan orang yang sakit dengan orang yang sehat. Ini yang menjadi dasar para ulama kita menyetujui keputusan pemerintah kita untuk mengadakan physical distancing atau jaga jarak. Karena memang yang sakit tidak boleh berkumpul dengan orang yang sehat. Nah, sementara COVID-19 ini kita tidak tahu siapa di antara kita yang terjangkit. Karena kadang-kadang ada orang yang memang terjangkit dengan gejala-gejala. Ada orang yang terjangkit tapi tidak menunjukkan gejala. Yang disebut biasanya carry-on katanya, membawa virus tapi virus itu tidak bisa mempengaruhi tubuhnya karena imunitasnya sedang tinggi, sedang kuat antibodinya. Dan orang yang seperti itu, walaupun virus tersebut tidak bisa masuk ke dalam dirinya atau tidak bisa menggerogoti dirinya karena imunitasnya sedang tinggi atau antibodinya tinggi, tapi dia berpotensi untuk menularkan virus itu kepada orang lain. Maka hadis ini menjadi landasan kita. La yuridanna mumridun ala musihun. Tidak boleh dikumpulkan orang yang sakit dengan orang yang sehat. Kemudian yang kedua, la dororo wala diroro. Kata Nabi, orang itu tidak boleh menciptakan kemudorotan dan juga tidak boleh menerima kemudorotan. Artinya satu sama lain saling menjaga untuk tidak menyebabkan kemudorotan. Artinya dengan physical distancing ini ternyata Nabi kita 14 abad yang lalu sudah menghimbau hal seperti ini. Karena memang wabah penyakit ini bukan terjadi sekarang. Tapi sejak zaman dulu, sejak zaman Nabi, zaman sahabat sudah terjadi. Sudah pernah terjadi hal seperti itu. Sebagaimana kisah Sayyidina Umar bin Khattab bersama rombongannya dari Madinah
hendak mengunjungi kunjungan negara, karena beliau waktu itu sebagai presiden, beliau mengadakan kunjungan negara ke negara Sam. Di situ ketika sudah mau masuk ke negara Sam, Sayyidina Umar bin Khattab mendapat kabar bahwasanya negara Sam itu sedang dilanda wabah penyakit. Sehingga Sayyidina Umar memerintahkan kepada pasukannya untuk tidak memasuki negara Sam dan membatalkan kunjungan negaranya. Kemudian ada sahabat namanya Ubaidillah. Beliau berkata kepada Sayyidina Umar, "Ya Sayyidina Umar, apa kamu takut menghadapi takdirnya Allah? Kalau memang Allah mentakdirkan kita akan terkena penyakit, walaupun kita nggak masuk ke negara itu, pasti kita akan sakit. Tapi walaupun kita masuk ke negara itu, kalau Allah tidak mentakdirkan kita sakit, maka kita tidak akan terjangkit oleh virus yang sedang melanda di negeri itu." Namun apa jawaban Sayyidina Umar? Jawab Ubaidillah, "Nafirru min qadarillah ila qadarillah." Kita menghindar dari takdir buruknya Allah menuju ke takdir baiknya Allah. Karena setelah Allah menciptakan bumi ini, Allah juga menciptakan hukum kausal di dalamnya, hukum sebab akibat. Maka di situ ada istilah ikhtiar. Kita berikhtiar, berusaha untuk tidak terkena kemudorotan yang Allah ciptakan di suatu wilayah, dengan cara kita menghindari wilayah itu atau kita berpindah ke wilayah yang lebih baik. Kemudian ada hadis Nabi yang lain. Kata Nabi, "At-ta'un ayatul rijzi. Ibtalallahu azza wa jalla bihi nasan min ibadihi." Wabah penyakit itu adalah bentuk Allah menguji kepada manusia dari kalangan hamba-hambanya. Fa idza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi. Kalau kalian mendengar ada wabah penyakit di suatu daerah, fala tadkhulu bihi, maka kamu jangan masuk ke dalamnya. Jangan mendekati daerah itu. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum fihi fala tafirru minhu. Kalau ternyata wabah penyakit itu terdapat di daerah di mana kamu tinggal, fala tafirru minhu, maka kamu jangan keluar dari daerah itu. Nah, ini sesuai dengan himbauan pemerintah agar supaya kita tidak keluar masuk dengan tanpa mengindahkan standar COVID-19. Jadi kita kalau keluar ke suatu daerah di mana daerah kita terkena COVID, maka kita harus berhati-hati. Jangan memasuki daerah yang terkena COVID, dan orang yang di luar juga jangan memasuki daerah yang terkena COVID. Atau kita bisa menggunakan metode kesehatan, seperti yang dihimbau oleh para medis, menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, dan yang lain-lain. Dan ini harus dilaksanakan, wahai saudara-saudaraku semuanya. Dan ternyata kalau kita dalami semuanya, tidak ada himbauan pemerintah itu yang bertentangan dengan prinsip dasar syariat Islam, itu tidak ada. Dan saya yakin, seperti para narasumber dari lintas agama tadi, semua agama itu pasti akan mengajarkan kesehatan, mengajarkan kebaikan, mengajarkan cinta dan kasih sayang. Dalam Islam juga ada ajaran cinta kasih sayang itu. Sebagaimana yang termaktub di dalam hadis Nabi, irhamu man fil ardh, yarhamu man fis sama. Sayangilah semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Yarhamukum man fis sama. Maka yang di langit akan menyayangi kamu. Sayangilah seluruh makhluk yang ada di dunia ini, maka yang di langit akan menyayangi kamu. Maka ini adalah salah satu bentuk ajaran cinta kasih sayang kita kepada sesama manusia. Dan ingat, Nabi Muhammad itu diutus bukan hanya untuk umat Islam saja, tapi Nabi Muhammad diutus untuk menebarkan rahmat kepada seluruh alam. Maka kesimpulan yang kita ambil pada siang hari ini berangkat dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul-Nya Allah, dan taatlah kepada pemimpin-pemimpin kalian. Pemimpin di sini ada dua, yaitu ulama dan umara. Maka ketika ulama menghimbau untuk kita melaksanakan peribadatan di dalam rumah, menghindari
kerumunan, baik di tempat ibadah masjid ataupun dimanapun, maka kita harus ikuti itu. Ketika pemerintah memerintahkan kita untuk menjauhi tempat-tempat keramaian, atau kita harus menjaga jarak, maka kita harus mengikuti itu berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bisa menambah khazanah webinar agama cinta yang hari ini, dan mudah-mudahan kita semuanya dijaga kesehatannya, dijaga kesehatan jasmani dan rohaninya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita ini bisa melewati masa pandemi ini dengan segera. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.